Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi Jumat 2 September tahun 2022. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh keberkatan tanpa kurang apapun. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas yang Tuhan karuniakan kepada kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti dan memahami isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bahan renungan kita pada pagi hari ini saya pilih dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Dalam satu tema, berbahagialah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi rasa syukur yang membuat kita bahagia. Ungkapan ini tentu lazim dan kita yang mengalaminya akan mengaminkan ungkapan ini. Memang bersyukur adalah kunci bahagia, tetapi bukan itu satu-satunya. Mazmur 1 memberi wejangan tentang kebahagiaan yang menggunakan dua cara pengungkapan, yaitu dengan kalimat negatif dan kalimat positif. Penggambaran ini dimaksudkan untuk membuat jelas dan terang dua pilihan jalan hidup, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Setiap orang harus memilih. Seorang tidak bisa memilih hari ini mengambil jalan orang benar, kemudian esoknya mengambil jalan orang fasik. Nasihat ini ditempatkan pada pasal 1 kitab Mazmur untuk memperkenalkan sejak awal isi dan maksud dari kitab Mazmur, yakni menjadi makanan rohani yang akan membuat orang percaya untuk terus mengalami pertumbuhan, menikmati kebahagiaan hidup dari kesetiaannya mendengar firman Tuhan dan ketaatannya melakukan firman Tuhan. Di dalam ayat 1, pemazmur mengungkapkan 3 level dan tahapan dalam perkembangan sikap terkait dengan pilihan yang negatif atau pilihan yang sesat. Yang pertama, mendengarkan nasihat yang menyesatkan, nasihat yang menjerumuskan ke dalam dosa. Yang kedua, berdiri dalam posisi mempertimbangkan untuk ikut berbuat dosa. Dan yang ketiga, bergabung untuk menjadi bagian dari kelompok pendosa yang juga disebut pencemooh. Ini sama artinya kita ikut berkanjang di dalam dosa dan mencemooh siapapun yang tidak mau bergabung dengan kelompok kita. Terutama kita mencemooh orang-orang yang memilih hidup seturut dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu mawas dirilah dan jangan membiarkan diri kita tergiring bagi nasihat yang menyesatkan, apalagi mempertimbangkan untuk memilihnya dan melakukannya. Tetaplah menikmati kebahagiaan hidup
di dalam kesetiaan mendengar, di dalam kesetiaan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarkan kami boleh hidup taat, hidup setia kepada Tuhan, sehingga hari-hari hidup kami diterangi oleh cahaya kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala aktivitas kami, Tuhan yang akan mampukan kami, Tuhan yang akan memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap anak Tuhan yang bersuka cita karena berhari ulang tahun, yang sakit Tuhan jamah dan pulihkan, yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya. Seluruh program jemaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga program OIG, panitia pembangunan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan mampukan kami untuk mengerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami, permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.